Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Juwika dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, angkatan 2020 dengan NIM 2009025020004. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang neraca. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama itu pengertian neraca, yang kedua manfaat neraca, yang ketiga unsur-unsur yang terkait dengan neraca, yang keempat contoh-contoh bentuk neraca perusahaan jasa, kelima itu membuat neraca. Nah, langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama. Nah, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas bisnis atau perusahaan yang berisi informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi perusahaan. Selanjutnya, adapun manfaat neraca yaitu sebagai alat menganalisis finansial. Nah, berguna sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua, untuk menganalisa likuiditas. Nah, berguna sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis, sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Nah, yang ketiga, menganalisa pembayaran hutang. Berguna sebagai alat untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Nah, itu manfaat-manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur neraca. Nah, di sini ada 3 unsurnya. Yang pertama itu aktiva. Aktiva atau aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan yang dapat digunakan untuk memperoleh manfaat bisnis di masa mendatang. Pada dasarnya, aset ini merupakan kekayaan yang akan digunakan untuk operasional menyeluruh. Nah, aktiva terdapat ada bagian-bagiannya lagi. Nah, yang pertama itu aktiva tetap, di mana aktiva tetap adalah aktiva yang umur kegunaannya jangka panjang. Biasanya ini lebih pada kekayaan yang mampu menopang operasional perusahaan dalam waktu yang lama atau terus-menerus. Sebagai contoh kekayaan yang termasuk ke dalam aktiva tetap itu seperti tanah, gedung, peralatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan sejumlah kekayaan yang memiliki jangka kegunaan dalam waktu pendek. Nah, biasanya kurang dari 1 tahun. Beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori ini itu seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan biaya yang dibayar di muka. Selanjutnya kita akan membahas pasiva. Nah, unsur yang kedua ini yaitu pasiva itu terbagi-bagi lagi. Yang pertama itu utang. Nah, di sini utang juga terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek itu semua tagihan hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu relatif singkat.
seperti itu wesel utang. Wesel utang, wesel yang wajib dibayarkan kepada pihak yang lain yang telah dibayarkan sebelumnya. Wesel ini harus dibayarkan maksimal 30 hari. Nah, untuk yang kedua, utang dagang. Pembayaran hutang kepada rekan usaha seperti supplier atau distributor. Pada intinya, hutang ini dibayarkan atas barang atau jasa yang sudah diterima sebelumnya. Biasanya ini berupa bahan baku untuk usaha. Pembayaran ini maksimal sesuai perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga itu biaya operasional yang harus dibayar. Biaya yang belum lunas atau belum dibayarkan dalam satu periode pembukuan, ini biasanya berupa utang gaji atau utang operasional lainnya. Nah, yang kedua itu utang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang periode pembayarannya relatif lama, bahkan bisa dalam jangka tahunan. Contoh dari utang jangka panjang itu berupa obligasi, hipotek, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu pendapatan yang dibayar di muka, dan yang ketiga itu biaya yang akan jatuh tempo. Nah, unsur yang terakhir yaitu modal. Modal adalah uang atau barang yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dalam beroperasi untuk menghasilkan produk. Pada suatu neraca, modal merupakan perhitungan selisih antara aset dan kewajiban di akhir periode akuntansi. Nah, itu tadi unsur-unsur neraca. Selanjutnya contoh neraca. Nah, ini contoh neraca pada bengkel motor Brom. Neraca periode 31 Agustus 2018. Nah, di sini sudah tertera aktivanya, aktiva tetap, modalnya juga sudah ada. Nah, mungkin ya, itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini, yang materi tentang neraca. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.